Dunia luar terguncang oleh pembunuhan diam-diam Su Wuzu terhadap 3 alam Chaoyuan. Tetapi pada saat ini, Su Wuzu melemparkan botol batu giok ke samping. Su Wuzu tidak khawatir tentang pertemuan tak terduga hari ini, dia berani melakukan ini. Hal, bersiaplah. Racun ini, bahkan Dai harus mengatakannya setiap hari. Orang-orang ini. Bagaimana mereka bisa menahan racun ini? Itu hanya sedikit menyakitkan, dan racunnya direnggut oleh Dai Tiantian. Dia telah menggunakan 2 salinan, dan hanya 1 yang tersisa. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mereka tembak. Yah, saya berharap mereka mengirim gelombang lain. Tentu saja, Anda hanya dapat membawa paling banyak 2 tarikan lagi. Su Wuzu memandang si Mei dan membawa si Mei. Alasannya adalah karena kemampuan si Mei, ketika racunnya sudah habis atau tidak ada hasilnya, maka si Mei harus membawa mereka ke neraka itu. Di neraka itu, auranya menghilang, dan ada hal-hal yang tidak bersih. Su Wuzu merasa bahwa dengan darahnya sendiri, dia juga bisa melawan alam laut ilahi dinasti Yuan. Tentu saja, ini adalah pilihan terakhirnya. Setelah menggunakan metode ini, dia harus menemukan alasan untuk meninggalkan menara dengan cepat. Su Wuzu menunggu gelombang ketiga orang datang, tetapi setelah menunggu sepanjang malam, dia tidak pernah melihat gelombang ketiga orang datang. Pada hari kedua, fajar menyingsing. Dan tepat ketika semua orang berpikir bahwa tidak ada yang akan datang, 2 prajurit datang. Kedua prajurit ini masih prajurit dari dinasti Yuan. Pada saat ini, mereka semua mengenakan harta karun di tangan mereka. Betul sekali. Bahkan di dinasti Yuan, itu tidak dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya dari harta karun itu. Karena alam Chaoyuan belum memahami penggunaan jiwa, ia tidak dapat meledakkan pesona harta karun. Namun meski begitu, keduanya datang mengenakan harta karun. Harta ini tampaknya menjadi harta pertahanan. Ya, mereka semua terbuat dari beberapa logam langka. Apakah mereka ingin menggunakan harta karun untuk menahan jebakan? Su Wuzu membunuh lawan secara diam-diam, mungkin mereka ingin menggunakan ini sebagai pertahanan. Meskipun mereka tidak bisa menggunakan benda ini, jika mereka diserang oleh sesuatu dengan pesona yang sama, mereka akan membela diri. Su Wuzu tidak bisa membunuh mereka dengan 1 pukulan, jadi dengan kekuatan mereka, tidak sulit untuk membunuh Su Wuzu. Kerumunan berdiskusi dan menyaksikan keduanya memanjat pagoda. Su Wuzu memandang 2 orang yang datang dan melihat baju besi pada mereka. Armor semuanya terbuat dari logam, dan beberapa di antaranya adalah logam mulia, yang membuat Su Wuzu sedikit tergerak. Bagus, aku tahu aku kekurangan logam. Keduanya datang, juga sangat waspada. Mereka berhenti agak jauh dari Su Wuzu, dan angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma teh. Aduh, apa kamu begitu takut dengan jebakanku mengenakan harta karun? Kamu sangat berhati-hati. Su Wuzu menghela nafas sambil melihat mereka berdua. Keduanya memandang Su Wuzu dengan mata dingin dan terus melihat sekeliling. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melihat tetesan air membumbung tinggi. Keduanya bertanya-tanya, ini adalah jebakan Su Wuzu. Dengan jijik, mereka ingin melambaikan tangan untuk memblokir tetesan air. Hanya saja, mereka jelas tidak menghalanginya, dan tetesan air mengalir langsung melalui dahi mereka. Kemudian, harta pada keduanya dilucuti. 2 mayat terlempar dari menara seperti ini. Tetap saja. Cepat membuat orang lidah keluh. Masih. Diam. 3 racun, 3 gelombang kematian. Su Wuzu awalnya berpikir bahwa si Mei akan digunakan, tetapi dia tidak berharap untuk menyelamatkannya. Melihat cahaya fajar di cakrawala, Su Wuzu berdiri, menoleh dan bertanya pada si Mei, apakah kamu lelah? Si Mei menatap Su Wuzu dengan curiga. Aku seharusnya tidak mengandalkan kekuatan fisikku untuk membiarkanmu bermain-main denganku sepanjang malam. Gumam Su Wuzu. Kata-kata Anda sangat disalahpahami. Wajah si Mei berubah merah sekaligus, wajahnya yang cantik putih dan merah, dan dia menjadi semakin menawan dan menawan. Melihat wajah cantik si Mei dengan helaian rambut acak-acakan yang menempel di sana, Su Wuzu mengulurkan tangannya untuk membantunya meletakkannya di belakang telinganya, dan menyelipkan jari-jarinya ke wajah lembut si Mei. Begadang sepanjang malam menyakiti pikiranmu, biarkan aku memberimu dorongan. Si Mei memandang Su Wuzu, tidak tahu apa yang dimaksud Su Wuzu. Su Wuzu tersenyum, berdiri,
berjalan keluar dari paviliun, dan berdiri di tepi menara. Semua dikatakan bahwa jika Zong adalah seorang jenius, dia akan dibunuh. Saya tidak tahu apakah saya seorang jenius. Suara Su Wuzu keras dan menyebar. Tidak ada yang menjawab Su Wuzu, tetapi Su Wuzu berkata lagi, saya punya pedang, dan saya ingin meminta nasihat semua orang. Setelah berbicara, Su Wuzu mengeluarkan pedang di tangannya. Semua orang bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan Su Wuzu. Dan Su Wuzu berdiri di atas menara, kekuatan di tubuhnya ditanamkan ke tubuh pedang dengan gila-gilaan. Sword Inten benar-benar berdesir, dan udara tiba-tiba membeku. Antara langit dan bumi, embusan angin tiba-tiba terdengar, dan embusan itu sepertinya membawa suara pedang dan suara dengungan. Gerimis lain muncul di antara langit dan bumi, pakaian padat di udara, padat di depan Su Wuzu, dan hujan seperti pedang dengan gagang. Pedang itu ada di tangan Su Wuzu, tapi dia tidak bergerak. Tapi aura menyedihkan dan sunyi menyelimuti sekeliling, dan banyak prajurit merasa tidak nyaman dan tidak bisa menahan diri untuk menjauh dari menara. Apa yang akan dia lakukan? Semua orang memandang Su Wuzu dengan tidak mengerti. Su Wuzu masih bergegas keluar dengan kekuatan, dan niat pedang meletus, benar-benar melonjak. Su Wuzu berdiri di sana, tubuhnya ramping dan lurus, memegang pedang panjang, berdiri di tepi menara. Dia juga seperti pedang saat ini, menunjukkan ujungnya yang tajam. Pedang ini disebut Gu Yue yang menakutkan angin dan hujan. Setelah Su Wuzu mengatakan ini, dia menebas dengan pedang. Segera, ada embusan angin antara langit dan bumi. Gerimis yang menutupi langit berubah menjadi niat pedang pada saat ini, hanya menyisakan hamparan putih yang luas. Ketika Su Wuzu menebas dengan pedang, angin bertiup kencang, tetapi gerimis itu seperti gelombang besar di lautan luas, membanjiri langit dan membawa energi yang sangat menakutkan, dan langsung menuju kehampaan. Pada saat ini, di seluruh dunia, tampaknya hanya pedang ini yang tersisa. Sebuah pedang keluar, dan cahaya meroket. Pada saat ini, fajar menyingsing, meskipun langit telah membawa cahaya, malam belum hilang, dan langit masih gelap. Tapi cahaya terang pada saat ini benar-benar menghilangkan malam, seperti kembang api besar yang bermekaran. Pedang itu menebas dan menebas ke dalam kehampaan. Meskipun tidak ada satu hal pun yang terpotong, semua orang terkejut. Niat pedang menakutkan yang tak terbatas, dampaknya seperti menghancurkan dunia, dunia bergetar. Angin kencang dan hujan berubah menjadi pedang besar, dan memotong garis putih tak berujung di kehampaan, seolah-olah langit dan bumi retak. Di bawah pedang ini, semuanya akan sunyi. Niat pedang di langit, bahkan jika banyak orang jauh, mereka merasakan kengerian dan dinginnya niat pedang, dan mereka diperintahkan untuk dibungkam. Di seluruh dunia, semuanya menghilang, dan satu-satunya yang tersisa adalah pedang ini, dan hanya pedang ini. Pedang hanya pedang murni. Angin dan hujan mengejutkan gunung kuno, dan semua orang merasa bahwa bahkan jika ada gunung kuno di depannya, gunung kuno ini akan runtuh di bawah pedang ini. Banyak orang tercengang, merasakan keganasan ini dari kejauhan. Mereka menakutkan di dalam. Niat pedang yang begitu kuat. Itu terlalu kuat, ini adalah ilmu pedang Su Wuzu. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa dia memaksa masuk ke Akademi Jixia dan menang. Pedang ini, bahkan malam akan sunyi di bawah pedangnya. Sangat kuat, aku belum pernah melihat pedang seperti itu. Banyak orang merasa ngeri dan menatap kosong pada cahaya pedang yang memenuhi langit. Cahaya pedang menembus fajar, sangat terang, dan pedang itu siang hari. Wudi dan Chen Changhe melihat angin kencang dan hujan dan pedang yang mengguncang kekosongan, mereka semua juga tampak ngeri dan menatap Su Wuzu dengan kosong. Mereka selalu berpikir bahwa Su Wuzu sangat kuat. Tetapi jika mereka menggunakan jalan, seharusnya tidak banyak dibandingkan dengan Su Wuzu. Tapi sekarang saya tahu bahwa kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Ini jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Murid-murid lain dari Sekte Dao juga menatap Su Wuzu dan pedang yang mempesona. Luoqi bergumam pada dirinya sendiri, sangat kuat, level apa yang telah dia capai. Ketika Su Wuzu menggunakan Kendo di Daozong, dia tidak menggunakan esensi sejatinya. Sekarang adalah ledakan yang sebenarnya. Sebuah pedang. Terkejut prajurit yang tak terhitung jumlahnya, mereka menatap Su Wuzu. Ilmu pedang seperti itu hanya bisa ditekan oleh si idiot pedang itu, Chen Jinghong.
Su Wuzu benar-benar naik ke level ini, jadi bahkan jika dia adalah anggota dari 100 daftar pertunjukan, dia belum tentu sebanding. Dengan kata lain, Su Wuzu sangat mungkin masuk dalam daftar 100 besar acara. Generasi Sekte Tao ini memiliki karakter seperti itu. Mungkinkah? Benarkah seseorang dari Taoisme bisa masuk ke dalam 100 Show List? Banyak orang menelan air liur mereka, dan sekte yang memusuhi Sekte Tao, pupil mereka menyusut, melihat niat membunuh Su Wuzu. Setelah pedang dilempar, pedang di tangan Su Wuzu patah. Setelah Su Wuzu mencapai alam harta karun ilahi, tubuhnya penuh energi, pada saat ini, dia melemparkan pedang pertama pedang diam, yang benar-benar dapat menunjukkan esensinya. Su Wuzu tidak menahan pedang bawah angin dan hujan mengejutkan Gu Yue, sepenuhnya menunjukkan kekuatan sebenarnya dari pedang ini. Dia hanya ingin melakukan ini dan memberi tahu dunia. Daozong telah menghasilkan seorang jenius yang dapat bersaing dengan daftar 100 pertunjukan. Untuk memusatkan perhatian semua orang pada murid Taois padanya. Tentu saja, ini hanya pedang pertama. Pada saat ini, dia telah mencapai alam harta karun ilahi. Kekuatan yang dimiliki oleh alam harta karun ilahi seharusnya cukup baginya untuk melakukan pedang kedua. Ilmu pedang saat ini bukan hanya tampilan penuhnya. Hanya orang bodoh yang mengungkapkan segalanya, berapa banyak yang harus dia simpan untuk masa depan. Di mana Su Wuzu berdiri, pedang ini digunakan pada saat ini, meskipun sebagian besar energi spiritual dalam tubuh dikonsumsi, dan tidak banyak yang tersisa, tetapi tidak akan habis. Dia memiliki mangkuk hitam, jadi selama dia tidak kelelahan di tempat, dia tidak perlu terlalu khawatir dibantai setelah pedang. Wang Zongding sedang duduk di sana, dan ketika dia melihat pedang, pupil matanya mengerut, dan dia menatap Su Wuzu. Dia telah mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan Su Wuzu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih akan melebihi harapannya. Haha, saya tidak menyangka bahwa Daozong benar-benar memupuk murid seperti itu. Dengan ilmu pedang semacam ini, Jianzong Tianjiao mungkin tidak sebanding. Wu Wudi melirik niat pedang yang masih berkecamuk di dunia dan berbalik. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Rossi. Kultivasi Daoku harus pergi jauh. Wu Wudi berkata, Daozong bukan hanya tanggung jawab seseorang. Satu kalimat membungkam para murid Tao, dan mereka memandang Su Wuzu dengan mata merah. Junior Brother Su selalu rendah hati, dan kekuatannya selalu dicadangkan. Tapi saat ini dia tanpa pamrih menggunakan pedang ini, untuk apa demi menarik permusuhan semua orang kepadanya. Hanya saja, saudara Junior Su melakukan ini. Kendonya ditampilkan sepenuhnya, dan jika orang lain melihatnya, dia bahkan lebih berbahaya. Saudara Junior Su mengekspos dirinya sepenuhnya demi mereka menyesal. Saudara Junior Su. Aku memberimu kesempatan, tapi sayangnya kamu tidak bisa membunuhku. Pedang hari ini adalah untuk memberitahumu bahwa jika kamu tidak memiliki prajurit yang kuat dengan pedang ini di masa depan, jangan datang padaku dan malu. Setelah Su Wuzu selesai berbicara, dia berjalan menuruni menara bersama si Mei. Ketika 3 racun habis, mereka harus pergi saat ini. 1 gelombang lagi dan si Mei, tetapi 2 gelombang lagi dan dia akan kedinginan. Apakah Anda benar-benar berpikir dia tidak takut mati menarik perhatian banyak orang? Diperkirakan banyak orang yang ingin membunuhnya. Su Wuzu merasa bahwa dia harus tetap low profil baru-baru ini. Kenapa kamu tidak bersembunyi di Akademi Jixia sebentar? Pada saat yang sama, saya berpikir bahwa saya harus berdiskusi dengan Mo Daoxian, biarkan dia mengirim lebih banyak orang kuat untuk melindunginya, dan lihat apakah dia bisa membunuh beberapa orang. Demi murid Taois, tidak masalah jika dia menarik perhatian dari semua sisi dan membunuh niat, tetapi dia tidak bisa benar-benar menghadapi pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, kan? Siapa yang tidak takut mati? Penatua Ma, tidak banyak orang kuat di Jicheng, tingkat orang kuat apa di sana, pikir Su Wuzu, hari ini sangat arogan dan terkenal, dia harus menemukan tempat untuk bersembunyi. Daozong tidak baik, dia akan mencari alasan setelah pergi ke Akademi Jixia. Akademi Jixia mungkin tidak berani membiarkan diri mereka mati di wilayah mereka. Diklaim ke dunia luar bahwa hanya para tetua dari alam Chaoyuan yang adalah satu-satunya, tetapi pada kenyataannya, Jicheng Daozong memiliki pembangkit tenaga listrik alam laut yang bertanggung jawab. Ma Qinglin menjawab dengan suara rendah kepada Su Wuzu. Apakah pembangkit tenaga listrik alam laut ilahi duduk di sini? Apakah ini aman atau tidak? Su Wuzu memikirkan hal ini,
tetapi berkata di mulutnya, kali ini Sekte Santian telah dihancurkan, saya khawatir seseorang akan mengambil tindakan terhadap Dao. Murid Sekte, dan Sekte Jicheng Dao akan dengan kekuatan seperti ini, akankah seseorang datang dan membunuh dengan paksa? Mereka belum begitu berani, apalagi pembangkit tenaga listrik di alam roh bekerja sama dengan formasi Tao saya, selama mereka bukan praktisi hebat, mereka tidak takut. Berbicara tentang ini, Penatuama menghela nafas lagi, tidak. Untuk menyebutkan apa yang Anda lakukan hari ini, semua orang Anda adalah orang yang ingin membunuh, dan murid-murid lainnya berada dalam bahaya yang sangat kecil. Adalah kewajiban alami untuk dapat membantu semua rekan magang Su Wuzu menjawab dengan keras, dan menambahkan, saya sudah berada di luar hari ini dan saya belum memupuk perasaan dengan semua murid, jadi saya sangat menyesal. Ma Qinglin juga mendengar tentang Qin King Mou. Dia berkata kamu penuh kasih sayang dan benar, dan itu adalah hal yang biasa untuk menjaga istrimu. Namun, Su Wuzu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa menjadi tipe orang yang melupakan saudara saya ketika saya memiliki kekasih, jadi setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk membawa Qin King Mou kembali ke Daozong untuk tinggal sebentar. Hanya berharap tetua tidak akan menolaknya karena dia adalah murid dari sekte luar. Ma Qinglin menggelengkan kepalanya dan berkata dia bukan hanya muridmu, tetapi juga setengah murid Tao. Kamu bukan orang luar ketika kamu datang ke Daozong apalagi ini Jicheng, dia memegang Jicheng dan menulis, bersamanya dengan sisi Anda, kami juga merasa nyaman. Apa Su Wuzu terkejut? Jika kamu ingin pergi keluar di masa depan, ingatlah untuk membawanya bersamamu. Dia memiliki pena untuk ditulis dan dapat dihubungkan ke buku Tao. Selama itu bukan seorang kultivator yang hebat, dia akan menarik kekuatan dari buku Tao untuk dilawan. Ma Qinglin menjawab. Ini tidak seperti alam laut ilahi yang tidak bisa dikatakan, dan kekuatan harta yang dapat ditampilkan terbatas, tanya Su Wuzu. Tulisan Jixing berbeda. Inilah yang melahirkan buku Tao, dan Jicheng di sebelah buku Tao, jadi secara alami berbeda. Ma Qinglin menjelaskan, pena Jixing juga setengah buku Tao. Kalimat ini membuat Su Wuzu terkejut. Sial, ternyata Qin Kingmu adalah payung pelindung, jadi Taoisme seperti apa yang harus saya kembalikan dengan sekelompok orang, bagaimana bisa ada kebahagiaan di dunia dua bersamanya. Biarkan aku meminta seseorang membersihkan halaman. Kamu harus tetap low profile akhir-akhir ini. Ketika Master Sekte kembali, kamu dapat melihat apa yang harus dilakukan. Aku khawatir pedangmu benar-benar akan membuat banyak orang panik dan ingin membunuhmu. Ma Qinglin berkata dengan perasaan lega. Su Wuzu tiba-tiba menamparkan pahanya dan berkata ini bukan pengingat yang lebih tua, saya lupa. Ya, jika saya kembali ke Daozong, apa yang harus mereka lakukan jika mereka mengambil risiko dan menyerang Daozong untuk membunuh saya? Bukankah ini bencana bagi saya Daozong, hal-hal yang tidak boleh dilakukan? Tidak, tidak ada yang begitu berani. Ma Qinglin berkata, di Daozong masih aman. Bahkan jika ada sinar bahaya, saya tidak bisa membawanya kepada Anda. Su Wuzu menolak dengan benar. Apa yang saya lakukan hari ini adalah membiarkan Daozong dan saudara-saudaranya memiliki waktu damai. Bagaimana saya bisa menyebabkan Anda masalah lagi? Ini bukan apa-apa. Luo Qi dan yang lainnya hendak mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Su Wuzu. Jangan katakan itu, tiba-tiba terpikir olehku bahwa aku sedang dilirik oleh banyak orang sekarang, jadi aku harus menjauh darimu saat ini. Bagaimana aku bisa mengalihkan pandanganku padamu? Hanya saja, saya tidak bisa minum dengan saudara laki-laki dan perempuan saya merasa sangat tidak nyaman. Ini salah saya, ketika saya kembali ke Sheng Feng di masa depan, saya tidak akan mabuk dengan semua orang lagi. Su Wuzu tampak sedih. Saudara muda Su, banyak murid Tao memandang Su Wuzu dengan mata merah. Saudara muda Su telah mengambil terlalu banyak, tetapi pada saat ini, dia meminta maaf kepada mereka untuk beberapa hal sepele dalam persahabatan keluarga yang sama. Ini adalah kebajikan dan kebenaran yang sebenarnya. Hanya Xuan Wei yang memandang Su Wuzu dengan dingin. Setelah beberapa saat, murid-murid bodoh ini mungkin akan berpikir bahwa Su Wuzu adalah reinkarnasi dari orang suci. Di luar Jicheng.